Shalom Ibu Bapak dan saudara-saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan. Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap semangat di dalam Tuhan. Kembali bertemu dalam sapaan harian GKJ Manahan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan di hadirat-Mu Allah sumber kehidupan dan kekuatan. Atas kasih dan pengampunan yang senantiasa Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, kami datang dengan rindu kami atas firman-Mu. Berkenanlah Engkau hadir supaya apa yang kami dengar menguatkan hidup kami untuk hidup dalam pengampunan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak, ketika masa kecil saya seringkali mendengar cerita tentang kancil yang mencuri timun. Bahkan ada lagunya. Si kancil anak nakal, suka mencuri timun. Ayo lekas dikurung, jangan diberi ampun. Itu adalah lagu tentang kancil yang suka mencuri timun. Kalau kita perhatikan lagu ini, ada beberapa hal yang perlu kita cermati. Rupanya kancil tersebut merupakan gambaran anak nakal. Apa kenakalannya? Kenakalannya adalah suka mencuri timun. Suka mencuri timun. Karenanya sebagai hukuman, kancil itu harus dikurung, bahkan tidak diberi ampun. Bagi yang salah, harus dihukum dan tidak ada pengampunan. Apa yang disampaikan dalam lagu itu menggambarkan realita hidup kita sehari-hari. Bahwa ternyata mengampuni itu tidak mudah, mengampuni itu sulit. Apalagi kalau orang yang melakukan kesalahan itu, dia melakukan kesalahan yang sama dan berulang-ulang. Hal ini juga yang ditanyakan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus dalam kitab Matius 18 ayat yang ke-21 sampai 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi, ini yang menjadi pertanyaan Petrus, karena pada saat itu harus diakui seringkali ada perdebatan. Sampai berapa kali sih kita mengampuni orang yang melakukan kesalahan? Apakah selalu diampuni? Ataukah ada batas tertentu kita mengampuni seseorang yang melakukan kesalahan, apalagi kesalahan yang sama? Kalau kita perhatikan dalam tulisan-tulisan rabinis, ada penjelasan tentang pengampunan kepada seseorang yang berbuat salah dalam perspektif legalistik dan umumnya disepakati 3 kali. Kalau melakukan kesalahan, diampuni, salah lagi, diampuni, salah lagi, diampuni. Kalau sudah 3 kali, berikutnya enggak diampuni. Jadi kalau Petrus mengatakan sampai 7 kali, bukankah ini menunjukkan kemurahan hatinya? Dan sepantasnya Petrus mendapat pujian. Namun Tuhan Yesus menjawab Petrus, bukan, aku berkata kepadamu sampai 70 kali 7 kali. Jadi dengan kata lain artinya pengampunan itu dilakukan terus-menerus. Sampai jumlah yang tak terbatas. Kenapa? Karena Allah yang Maha Kasih sudah mengasihi kita dan mengampuni kita dengan jumlah yang tak terbatas. Sering dalam hidup kita itu berbuat salah, jatuh. Namun Ia senantiasa mengampuni kita dan menerima kita apa adanya. Ibu Bapak, saudara-saudara dan anak-anak, bulan ini kita memasuki bulan keluarga. Tentu firman ini sangat relevan untuk kita terapkan, termasuk dalam kehidupan keluarga.
Karena dalam keluarga tak jarang juga ada gesekan satu dengan yang lain. Bahkan tak jarang ada anggota keluarga yang sulit mengampuni anggota keluarga lain. Sekian waktu, sekian lama, diam tak bertegur sapa. Bahkan menunjukkan sikap bermusuhan. Terkadang kita diperhadapkan dalam situasi seperti itu. Karena kita mungkin lelah dengan kesalahan yang berulang-ulang, yang membuat kita marah. Firman ini mengingatkan kita untuk memaafkan dengan kasih dan pengampunan yang tak bertepi. Karena kita sudah mendapat kasih dan pengampunan Kristus yang tak bertepi. Selamat mengampuni. Tuhan memberkati. Amin.